Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Arum Novitasari dengan 3 digit terakhir 042 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari tugas ke-11 mengenai 6 step PLDC pada praktikum sistem pengendali elektrik kali ini. Mungkin langsung saja yang pertama, yaitu ada 6 step PLDC. Metode 6 step BLDC merupakan metode pengendalian motor BLDC yang paling sederhana dan paling banyak digunakan, yang mana metode ini bekerja dengan membagi satu siklus listrik motor menjadi 6 langkah komutasi, di mana setiap langkah mencakup sudut sebesar 60 derajat listrik. Kemudian pada setiap langkah komutasi hanya 2 dari 3 fase motor yang dialiri arus listrik, sedangkan satu fase lainnya dibiarkan mengambang atau floating. Selanjutnya, pergantian fase dilakukan berdasarkan informasi posisi rotor yang diperoleh dari Hall sensor atau metode sensorless berbasis back EMF. Selain itu, arus yang mengalir pada motor dengan metode ini berbentuk trapezoidal sehingga menghasilkan torsi yang relatif tidak halus dan memiliki ripple torsi. Meskipun demikian, metode 6 step ini memiliki keunggulan yang berupa struktur kontrolnya yang sederhana, biaya implementasinya rendah, dan mudah diimplementasikan sehingga sering atau banyak digunakan pada aplikasi seperti kipas, listrik, pompa, dan kendaraan listrik sederhana lainnya. Kemudian ada Synewave PLDC, yang mana metode Synewave PLDC ini merupakan pengembangan dari metode 6 step dengan tujuan menghasilkan torsi yang lebih halus, yang mana pada metode ini arus yang diberikan ke masing-masing fase motor berbentuk gelombang sinusoidal dan saling bergeser sebesar 120 derajat satu sama lain. Kemudian dengan arus sinusoidal ini, interaksi antara medan magnet stator dan rotor menjadi lebih merata sehingga menghasilkan torsi yang lebih stabil dan getaran yang lebih kecil dibandingkan metode 6 step. Metode ini juga sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi dan kenyamanan operasional seperti robotika dan peralatan medis. Kemudian, pengendalian Synewave PLDC memerlukan sistem kontrol yang lebih kompleks yang biasanya menggunakan PWM atau Pulse Width Modulation dengan referensi sinus dan sensor posisi rotor yang beresolusi tinggi seperti encoder. Akibatnya, biaya implementasi dan kebutuhan komutasinya ini lebih tinggi dibandingkan dengan 6 step PLDC. Kemudian ada Space Vector PLDC. Metode Space Vector PLDC atau Space Vector Pulse Width Modulation yang disingkat dengan SVPWM merupakan metode pengendalian paling canggih di antara ketiga metode yang telah dibahas sebelumnya, yang mana metode ini menggunakan pendekatan vektor ruang untuk mempresentasikan kondisi tegangan dan arus motor dalam bidang 2 dimensi. Dengan memanfaatkan kombinasi vektor aktif dan vektor nol, maka metode space vector ini mampu menghasilkan tegangan keluaran inverter yang lebih optimal dan efisiensi pemanfaatan tegangan DC bus yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode PWM konvensional. Kemudian, keunggulan utama pada metode ini adalah ripple torsi yang sangat kecil, efisiensi tinggi, dan respon dinamis yang baik sehingga sangat cocok digunakan pada aplikasi industri seperti pada kendaraan listrik, kendali listrik modern, dan sistem pengendali yang performa tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan membuat program modifan LCD selama 500 mikrosecond, yaitu yang pertama, kita akan memilih port pada STM F10C8. Setelah itu, kita akan mengeprom untuk membuat LED kedip selama 500 detik. Kemudian, setelah diprom, maka akan muncul main CPP. Lalu kita akan debug dan akan menghasilkan seperti ini.
Selain itu juga ditampilkan pada rangkaiannya seperti itu, seperti ini. Kemudian ini adalah hasil dari membuat LED kedip selama 500 mikrosecond, dan ini juga ditampilkan tegangannya sebesar 237 volt. Kemudian ini adalah video ketika praktikum PLDC menggunakan 6 step, dimana di sini kita menggunakan 3 fasa yang dihubungkan ke UVW. Tetapi pada praktikum kali ini kita hanya menggunakan 1 UV dengan pengaturan PWM dan startup speed-nya harus sinkron, karena agar motor bisa berjalan dengan mudah atau ada powernya. Karena apabila startup speednya ini kecil, maka motor akan susah untuk berputar. Dan ini adalah hasil grafiknya seperti ini. Selanjutnya ini adalah video dimana saat frekuensi dibesarkan maka motor akan berputar semakin cepat, dan grafiknya seperti ini. Dan apabila amplitudenya dibesarkan, maka untuk torsinya juga semakin besar dan kuat. Dengan hasil grafik juga seperti ini. Kemudian video ini menjelaskan pada saat keadaan 0, maka motor akan berhenti. Dan ketika VD diatur lebih besar, maka motor akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan contoh seperti ini yang ada dalam video. Kemudian apabila CSV diatur lebih besar dari VD, maka perputaran motor akan searah dengan arah jarum jam. Ya, dan akan ditampilkan pada video kali ini juga telah ditampilkan dengan hasil grafik seperti itu dan arah motornya seperti itu.